Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meifa Dwi Harlin dengan nomor induk mahasiswa 19010250988, mahasiswi PGSD FKIP UHAMK. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Saya mengambil judul penerapan metode game-based learning menggunakan aplikasi Nearpod untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran IPA di kelas 3 SD dengan dosen pengampu Pak Zulherman MPD. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 1 pendahuluan. Nah, latar belakang. Latar belakang saya mengambil judul penelitian ini yaitu di mana pada saat ini perkembangan iptek itu terus berkembang pesat dan memberikan pengaruh besar dalam setiap sektor kehidupan. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Nah, pendidikan pun harus terus mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi. Salah satunya yaitu dapat menggunakan website atau aplikasi Nearpod. Nah, Nearpod ini dapat diterapkan dengan model pembelajaran game-based learning di mana menciptakan suasana belajar yang tidak monoton dan lebih menyenangkan, dan juga meneliti hasil belajar setelah penerapannya dilakukan. Nah, saya ingin mencoba memperkenalkan aplikasi Nearpod ini karena menurut saya Nearpod masih kurang banyak digunakan dalam proses pembelajarannya. Dan juga aplikasi Nearpod ini banyak yang belum mengenalnya. Nah, saya ingin memperkenalkannya karena menurut saya aplikasi Nearpod ini sudah memiliki fitur-fitur yang lengkap yang dapat menunjang proses pembelajaran lebih baik. Nah, fitur-fiturnya itu ada dalam pemberian materi dan juga evaluasinya. Dalam pemberian materinya, di dalamnya dapat mencakup video pembelajaran, terus juga audio, gambar-gambar, ataupun juga website yang ingin guru jadikan sumber pembelajaran gitu. Jadi, siswa dapat membacanya langsung di Nearpod. Dan juga dalam evaluasi pembelajarannya, Nearpod memiliki banyak bentuk-bentuk evaluasi. Dari yang pemberian evaluasi biasa seperti soal dan jawaban, itu ada, dan juga dalam berbentuk games itu dalam Nearpod juga ada. Jadi menurut saya aplikasi Nearpod ini dapat membantu meningkatkan hasil belajar IPA kelas 3 di sekolah dasar. Nah, lalu pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu subjeknya adalah seluruh siswa kelas 3 SD Negeri Mampang 3 Depok. Objek penelitiannya adalah pembelajaran dengan metode game-based learning menggunakan aplikasi Nearpod. Parameter penelitiannya yaitu adalah hasil belajar siswa kelas 3 SD Negeri Mampang 3 Depok dalam mata pelajaran IPA. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA. Yang kedua, proses pembelajaran yang masih berpusat pada guru yang menyebabkan siswa cepat merasa bosan. Yang ketiga, pemahaman guru yang masih kurang dalam memanfaatkan teknologi. Lalu tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hasil belajar siswa kelas 3 SD dalam mata pelajaran IPA di SD Negeri Mampang 3 Depok menggunakan metode game-based learning dengan aplikasi Nearpod. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2, kajian teoritis, yaitu deskripsi teoritis. Yang pertama adalah belajar. Belajar adalah suatu perilaku yang relatif permanen dan dihasilkan dari pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang memiliki tujuan dan sudah direncanakan dalam Dwi Jayani tahun 2019. Yang kedua, hasil belajar. Hasil belajar peserta didik dapat dipergunakan sebagai tolak ukur keberhasilan guru dalam mengajar, sehingga guru dapat memperbaiki atau mengulangi bagian dari mata pelajaran yang kurang atau belum dimengerti oleh peserta didik dalam Febriani tahun 2017. Yang ketiga, model pembelajaran game-based learning. Pembelajaran berbasis game adalah penerapan pembelajaran dengan sistematis bermain ke arah yang lebih serius, yaitu pendidikan. Game-based learning membuat peserta didik merasa senang, lebih bersemangat, tertantang, meningkatkan atensi, motivasi, rasa ingin tahu,
dan dapat menjalin kerjasama antar teman dalam Winanta dan Setiawan tahun 2020. Lalu yang keempat, Nearpod. Nearpod ini merupakan salah satu perangkat lunak yang dibuat untuk mendukung pembelajaran berbasis internet yang dapat digunakan menggunakan web browser dan juga dapat diunduh aplikasinya melalui Play Store. Nah, Nearpod ini merupakan suatu program kelas yang dapat menciptakan ruang belajar yang interaktif antara guru dan juga siswa. Nah, model pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional ini merupakan metode pembelajaran tradisional atau metode ceramah yang sejak dulu digunakan menjadi alat komunikasi lisan antara pendidik dengan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajarnya. Nah, selanjutnya ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian saya kali ini. Yang pertama itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Ica Biasari dan Karisma Eka Putri dengan judul penelitiannya yaitu penggunaan media video pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Nearpod pada materi kecepatan di sekolah dasar. Nah, hasil yang diperolehnya adalah diperlukannya sebuah kegiatan melalui penelitian tindakan kelas atau PTK atau juga dengan penelitian eksperimen menggunakan media pembelajaran guna mengetahui proses, hasil belajar, dan kecakapan-kecakapan era digital yang dihasilkan oleh siswa sekolah dasar setelah menggunakan media video pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Nearpod. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada penelitian yang dilakukan oleh Raudatul Aslami dengan judul Optimalisasi Pembelajaran Bahasa Indonesia menggunakan media pembelajaran berbasis aplikasi Nearpod. Nah, hasil penelitiannya itu yaitu diperoleh Nearpod dapat digunakan dalam PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nearpod dianjurkan kepada guru karena inovatif dan juga Nearpod dapat mengoptimalkan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, perbedaan penelitian-penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian saya dalam proses pembelajarannya menerapkan model pembelajaran game-based learning. Dan juga pengukuran penelitian saya dilihat dari hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA di sekolah dasar. Nah, kerangka berpikirnya yaitu kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang keterkaitan teori dengan macam-macam faktor yang telah terlebih dahulu diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Di penelitian ini terdiri dari variabel X dan variabel Y, di mana variabel X-nya itu adalah variabel bebas dan variabel Y-nya adalah variabel terikat. Variabel bebasnya terdiri dari 3 variabel, yaitu model game-based learning berbantuan aplikasi Nearpod sebagai X1, model pembelajaran game-based learning sebagai X2, dan strategi pembelajaran konvensional sebagai X3, serta hasil belajar sebagai variabel terikatnya atau Y. Nah, di sini menggunakan 2 kelas eksperimen dan 1 kelas kontrol. Nah, selanjutnya masuk ke dalam hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis penelitiannya itu adalah terdapat peningkatan hasil belajar siswa yang memperoleh pembelajaran game-based learning dengan bantuan aplikasi Nearpod sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 dalam mata pelajaran IPA di sekolah dasar. Lalu yang kedua, hipotesis statistiknya, yaitu ada H0 atau tidak adanya perbedaan peningkatan hasil belajar siswa antara kelas eksperimen 1, eksperimen 2, dan juga kelas kontrol. H1-nya itu adalah salah rata-rata ada yang tidak sama. Artinya ada perbedaan hasil belajar peserta didik antara kelas eksperimen 1, eksperimen 2, dan juga kelas kontrol. Sekarang kita masuk ke dalam bab 3 metodologi penelitian. Nah, tujuan penelitian ini saya lakukan adalah untuk mengetahui dan mengkaji hasil belajar siswa SD kelas 3 dalam pelajaran IPA menggunakan metode game-based learning dengan aplikasi Nearpod. Nah, waktu penelitiannya saya dilakukan di SD Negeri Mampang 3 Depok pada kelas 3 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022, yaitu pada bulan November 2021.
Nah, metode penelitian saya ini, metode yang dipakai adalah metode kuantitatif dengan jenisnya eksperimen. Pada penelitian ini, kelompok uji coba, eksperimen, dan kelompok pembanding kontrol tidak dipilih secara acak. Metode ini dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari setiap perlakuan yang diberikan di kelas-kelas tersebut. Nah, selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik SDN Mampang 3 Depok, Jawa Barat. Dan sampelnya dalam penelitian ini berjumlah 96 siswa yang terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas 3A yang terdiri 32 siswa, kelas 3B yang terdiri dari 32 siswa, dan kelas 3C yang terdiri dari 32 siswa. Nah, nantinya siswa akan melakukan pretest terlebih dahulu untuk menentukan kelas kontrol atau kelas eksperimen. Kelas yang memiliki rata-rata pretest tinggi itu dijadikan sebagai kelas kontrol, dan kelas yang memiliki rata-rata pretest rendah itu akan dijadikan kelas eksperimen. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, instrumen variabel terikat, jenis instrumennya dalam penelitian ini menggunakan tes hasil belajar IPA. Nah, tes hasil belajar IPA ini berupa tes objektif dalam bentuk pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban, yaitu A, B, C, dan juga D pada pelajaran IPA. Nah, tes ini disusun berdasarkan indikator. Skor yang digunakan pada pilihan ganda bernilai 1 untuk jawaban yang benar dan 0 untuk jawaban yang salah. Nah, kisi-kisi instrumen ini memuat KD, kompetensi dasar, konsep, indikator, naskah soal, dan juga jenjang kognitifnya. Nah, soal ini nantinya digunakan untuk pretest dan juga post-test. Nah, selanjutnya masuk ke dalam pengujian validitas dan reliabilitas. Yang pertama ada pengujian validitas. Perhitungan validitas butir soal dengan korelasi produk momen dengan angka kasar. Nah, setelah harga koefisien validitas tiap butir soal sudah diperoleh, perlu dilakukan uji signifikansi untuk mengukur keberartian koefisien korelasi berdasarkan distribusi kurva normal dengan menggunakan statistik uji T. Nah, dengan hasil di atas dibandingkan dengan nilai T dari tabel pada taraf kepercayaan 95%. Dan derajat kebebasan atau DK sama dengan N-2. Jika T hitung lebih besar T tabel, maka koefisien validitas butir soal pada taraf signifikansi yang dipakai. Selanjutnya, pengujian reliabilitas. Untuk menentukan reliabilitas dapat menggunakan metode belah dua. Kedua belahan ini dikorelasikan dan diperoleh reliabilitas separuh tes. Untuk mengetahui reliabilitas seluruh tes, digunakan rumus Spearman-Brown, dengan R1/2 adalah koefisien korelasi antara skor-skor setiap belahan tes, dan R11 adalah koefisien reliabilitas. Untuk mengetahui keberartian koefisien reliabilitas, dilakukan dengan statistik uji T, dengan T merupakan nilai hitung koefisien reliabilitas, R11 adalah nilai koefisien korelasi tiap butir soal, dan N merupakan jumlah siswa uji coba. Nah, harga T yang dihasilkan dibandingkan dengan harga T tabel dengan DK sama dengan N-2, taraf kepercayaan 95%. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka instrumen ini dapat dikatakan baik dan dapat dipercaya. Selanjutnya masuk ke dalam teknik analisis data. Nah, data yang diperoleh melalui instrumen penelitian, kemudian diolah dan dianalisis agar hasilnya menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis. Nah, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah H0 banding U1 sama dengan U2, HA banding U1 tidak sama dengan U2. Nah, keterangannya H0 tidak terdapat perbedaan penggunaan model game-based learning dengan bantuan Nearpod terhadap hasil belajar siswa SDN Mampang 3 Depok pada mata pelajaran IPA. Nah, HA
sama dengan terdapat perbedaan penggunaan model game-based learning terhadap hasil belajar siswa SDN Nampang 3 Depok. Nah, U1 adalah rata-rata hasil belajar IPA siswa yang menggunakan metode konvensional. Nah, U2 adalah rata-rata hasil belajar IPA menggunakan model game-based learning dengan bantuan aplikasi Nearpod. Baik, sekian pemaparan proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.